Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Melani dari kelas 10 TJKT 2 di SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas bab 9 dari materi Open Source IT Technology, yaitu Managing Files. Nah, ini adalah pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, struktur direktori pada Linux. Yang kedua, navigasi path. Yang ketiga, absolute vs relative path. Yang keempat, special character. Yang kelima, membuat file dengan touch. Yang keenam, perintah advance. Yang ketujuh, membuat perintah dengan mkdir. Yang kedelapan, perintah cp. Yang kesembilan, perintah vm. Dan yang terakhir, perintah rm. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita bahas dari materi yang pertama. Nah, ini adalah struktur direktori pada Linux. Yang paling atas ini adalah tanda dari root. Nah, apa sih itu root? Root adalah user yang memiliki hak akses paling atas. Jadi, semisal root ini itu seperti, ibaratnya itu seperti ketua. Nah, selanjutnya saya akan membahas basicnya saja, yaitu home sama OSR. Saya akan memulai dari yang home terlebih dahulu. Nah, home adalah tempat user berada. Jadi, kalau kita membuka home akan memunculkan user pada Linux. Selanjutnya ada USR. USR adalah tempat untuk menyimpan file-file instalasi. Nah, semisal kita di Windows itu seperti program files. Nah, ayo kita coba buka. Nah, ini Windows, coba kita klik. Nah, bisa dilihat di sini adalah semuanya itu program-program instalasi. Kita lihat sangat banyak sekali program instalasinya. Lalu selanjutnya tentang direktori etc. Direktori etc adalah direktori untuk menyimpan konfigurasi pada server. Langsung saja kita buka VirtualBox. Jika kalian sudah login ke VirtualBox, kalian langsung saja masuk ke Debian. Lalu kalian cari files. Nah, yang ini, lalu pencet. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke home. Jadi caranya itu di home ini. Nah, kalian klik slice. Setelah itu enter. Nah, di sini kita buka home. Nah, di sini sudah muncul username kita. Selanjutnya kita pilih titik 3 itu properties. Setelah itu properties. Nah, di sini parent foldernya itu root, karena di parent folder itu menampilkan yang di atasnya folder yang kita buka. Jadi home itu di bawahnya root. Di sini munculnya root. Nah, kita melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Nah, ini adalah navigasi path. Yang pertama itu kode cd. Nah, cd itu digunakan untuk kita masuk ke suatu direktori. Lalu pwd itu fungsinya untuk melihat kebenaran kita sekarang, misalnya seperti kita sedang berada di factory home, directory root, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada ls. Nah, ls ini berfungsi untuk melihat apa saja yang berada dalam suatu direktori. Jadi, misal kita buka direktori, di dalamnya itu ada apa aja. Jadi kita langsung saja coba. Yang pertama, kalian buka terminal, lalu kalian masukkan kode su, enter, lalu kalian memasukkan password. Kalian masukkan perintah cd, lalu splash root. Nah, apakah muncul? Lalu kita enter. Lalu ini kita pwd, enter lagi. Nah, jadi ini kita sudah masuk ke root. Lalu saya akan mengecek apa aja yang ada di dalam file directory root. Perintahnya itu adalah ls, lalu enter, lalu kita klikkan lagi pwd, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di directory home ada nama saya, yaitu Atiyah. Kok Atiyah Melani maksudnya. Lalu coba kalian ketikkan lagi
CD, itu jangan caps lock, CD lalu splash, lalu langsung saja enter, lalu klik lagi PWD, lalu enter lagi. Nah, ini kita memang sedang berada di root ls. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak sekali folder. Nah, saya ingin masuk ke salah satu folder tersebut. Salah satunya yaitu bin. Lalu caranya itu kalian klik cd splash bin. Setelah itu kita enter, lalu jangan lupa pwd, habis itu kita enter lagi. Nah, ini saya sudah masuk ke folder bin. Lalu saya juga ingin mengecek apa yang ada di dalam file bin ini. Caranya tinggal kita ls lalu enter. Nah, bisa dilihat filenya sangat banyak sekali, dari huruf abjad A sampai Z. Ini urut. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute dan relatif. Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan tanda slash atau tanda miring. Sedangkan relatif yaitu perintah yang tidak diawali dengan tanda slash. Maksudnya seperti ini. Jadi contohnya misal kita berada di dalam directory home, lalu kita ingin masuk ke directory bin. Di sini home ke bin. Jadi kita harus menggunakan tanda slash yang absolut karena kita terhalang oleh directory lain seperti tmp, lib, user, dan var. Selanjutnya untuk yang relatif itu semisal kita sedang berada di directory usr, lalu kita ingin masuk ke bin, itu menggunakan yang relatif, tidak menggunakan tanda slash karena tidak terhalang oleh direktori lain seperti dari home ke bin. Langsung saja kita praktek. Nah, jadi saya akan praktek yang absolut. Nah, lalu saya akan masuk ke folder etc. Lalu saya akan masuk ke Apache 2. Nah, jadi untuk yang praktek absolut itu kita harus menggunakan splash atau tanda miring. Lalu di terminal kalian ketik di terminal seperti ini, cd splash etc splash Apache 2, lalu setelah itu enter. Nah, lalu kita cek dengan pwd, lalu kita enter lagi. Nah, di sini saya sudah masuk ke etc splash Apache 2. Nah, lalu selanjutnya kita akan praktek ke yang relatif. Sebelumnya kalian keluar terlebih dahulu seperti ini, ketikan cd splash lalu enter. Nah, untuk yang masuk ke relatif, caranya itu sama seperti tadi, kita masuk ke folder etc. Bedanya saat di terminal kita tidak menggunakan tanda splash seperti ini. Di splash etc lalu enter. Seperti biasa kita pwd lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk di etc. Selanjutnya kita coba yang Apache. Kita ketikkan cd spasi Apache 2 lalu enter, lalu kita pwd, lalu kita enter lagi. Nah, sudah bisa dilihat di sini saya sudah masuk di Apache 2. Nah, jadi kesimpulannya tentang absolut dan relatif itu, absolut digunakan ketika kita ingin masuk ke folder lain atau ke direktori lain, tapi direktori lainnya itu jauh di bawah direktori yang akan kita masuki. Jadi kita harus menggunakan tanda splash. Sedangkan untuk relatif itu untuk kita masuk ke direktori yang masih satu arah dengan kita. Jadi kita tidak menggunakan tanda slash. Lalu kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu special karakter. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakter yang strip tapi bergelombang terlebih dahulu. Setelah ini kita masuk terlebih dahulu, kita enter. Jadi tanda lengkung ini, strip gelombang ini menandakan bahwa kita sedang berada di directory home.
Tetapi kenapa ya di sini tidak ada tulisan home tapi kok nggak ada tanda lengkungnya? Jadi kalau directory home pada root itu berada di directory root. Jadi kita masuk dulu ke directory root. Nah, di sini saya akan masuk terlebih dahulu. Nah, ini yang tadi saya maksud, kita berada di directory home tapi tidak ada tanda lengkungan gelombang. Lalu kita masuk ke directory root. Nah, bisa dilihat setelah kita masuk ke directory root sudah ada tanda strip gelombangnya lagi. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda dolar ini yang di sebelahnya tanda lengkung ini. Nah, jadi tanda dolar itu menandakan bahwa kita itu user biasa. Sedangkan kalau tandanya pagar seperti ini artinya kita ada user root. Lalu selanjutnya adalah tanda titik. Jadi tanda titik itu untuk melihat apa saja yang berada di dalam directory itu. Sebelumnya kita ketikkan, bisa dilihat di sini ada banyak sekali ya isinya di dalam directory tersebut. Ada desktop dokumen, download musik, Beatles, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan coba mengecek ke directory slice. Caranya kita klik cd lalu splice lalu kita enter. Nah, setelah itu kita ls lagi lalu kita enter. Nah, bisa dilihat ini isinya sama seperti tadi, yaitu banyak. Jadi kesimpulannya bahwa titik itu untuk melihat isi dari directory tersebut. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang titik 2 seperti ini. Nah, titik 2 ini artinya adalah untuk kita melihat parent folder. Sebelumnya kita masuk ke directory etc-nya terlebih dahulu. Kita klik cd lalu splash etc. Setelah itu di enter. Nah, bisa dilihat di sini ada sekali banyak folder. Selanjutnya saya ingin masuk ke folder Apache 2. Kita ketikkan cd Apache 2 lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke folder Apache 2. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan Touch. Nah, sebelumnya kalian masuk ke terminal lalu kalian ketik ls. Nah, jadi kita akan membuat file agar masuk ke sini. Sebentar. Nah, jadi kita akan membuat file agar filenya itu masuk di sini seperti ini. Langsung saja kalian ketikkan touch, lalu kalian ketikkan nama yang akan kalian buat untuk foldernya. Kalau saya contoh 1 file .txt, lalu kita enter. Nah, setelah itu kalian ls untuk mengecek, lalu enter lagi. Nah, di sini sudah muncul. Ayo kita cek apakah di sini sudah muncul. Nah, bisa dilihat di sini di filenya itu sudah muncul yang seperti saya namakan, yaitu file txt. Nah, lalu saya akan mencoba mengdelete atau menghapus file ini. Saya akan coba salah. Move to trash. Nah, di sini saya akan cek apakah masih ada. Cara mengeceknya itu kita ketikkan ls lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah tidak ada ya, karena tadi sudah saya hapus. Lalu selanjutnya saya akan membuat dokumen tanpa harus masuk ke dokumennya. Pertama kalian ketikkan, lalu setelah kalian ketik touch, kalian ketik dokumen lalu splash. Nah, setelah splash kalian masukkan nama untuk dokumen kalian. Contohnya seperti saya d.txt. Nah, kalian ketikkan seperti ini. Saran saya kalian mengetiknya itu harus teliti ya, agar tidak salah seperti saya ini. Saya salah sampai lebih dari 2 kali. Setelah kalian mengetik seperti ini, bisa dilihat di sini dokumennya itu sudah muncul.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu perintah ls advance. Sebelumnya kalian buka terminal terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita langsung saja ketikkan ls, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, template, txt, dan video. Lalu setelah itu kita ketikkan lagi ls, tetapi kita ditambahi min a, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini yang perintah ls sama ls min a itu sangat berbeda. ls min a dia itu memunculkan perintah-perintah file yang di hidden atau yang disembunyikan, berbeda dengan ls yang tidak ada min a-nya. ls yang tidak ada min a-nya itu dia memunculkan file-file yang tidak di hidden atau yang tidak disembunyikan, tidak seperti ls min a. Di sini di folder ls min a ada change, config, desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada lagi perintah ls min l. Nah, bisa dilihat di sini di ls min l ini dia itu memberitahu lebih rinci tentang folder yang kita lihat. Bisa di sini bisa kita lihat ada desktop, dokumen, download, musik seperti tadi di ls yang pertama ini, cuman ini itu lebih rincinya lagi. Ada lagi perintah yang bisa kita gabungkan antara ls min a dan ls min l. Caranya seperti ini. ls min al, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini perintahnya itu semakin banyak. Di sini bisa dilihat ada kapan terakhir kita lihat, bahkan ada bulannya juga, dan ini ada namanya. Nah, jadi fungsi dari ls min al dia itu memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada file-file yang di hidden. ls min al dia mendeskripsikannya itu lebih rinci dibandingkan yang ls min l, tapi ls min l dia juga rinci, cuman ls min l itu dia untuk menjelaskan folder yang tidak di hidden. Bisa dilihat di sini yang ls dan di sini yang ls min l, dia itu hampir sama. Sedangkan ls min al dia itu mendeskripsikan lebih detail tentang file-file yang di hidden atau yang disembunyikan. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Sebelumnya kalian login ke terminal, lalu kalian ls dan enter. Lalu cara membuatnya yaitu kita klik mkdir, lalu kita ketik direktori yang akan kita buat. Nah, di sini saya itu contohnya itu directory new, lalu kita enter. Nah, setelah kalian enter, kalian ketikkan ls, lalu kalian enter. Nah, di sini bisa dilihat di bawah desktop ini sudah ada directory new namanya. Ini bisa dilihat. Nah, setelah saya membuat directory tersebut, saya akan masuk ke directory tersebut. Caranya kita cd, lalu kita ketikkan directory new, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah masuk di directory new. Caranya kalian klik mkdir, lalu kalian klik dir1, lalu kalian enter. Lalu kalian gunakan tombol di keyboard kalian itu yang mengarahkan ke kanan kiri. Klik ke yang tanda panah ke atas, lalu kalian splash dir2, lalu kalian enter, lalu kalian klik lagi tombol tanda panah yang ke atas. Nah, lalu kalian splash lagi dir3. Nah, setelah itu kita akan coba meng-ls. Setelah itu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada direktori 1. Lalu saya akan mencoba masuk ke direktori dir1. Caranya kita cd, lalu dir1, kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke direktori 1. Nah, setelah di dir1 kita ls lagi, itu kita enter. Nah,
ketika kita meng-ls dir 1, otomatis kita masuk otomatis di dalam folder dir 1 itu ada dir 2. Lalu jika kita meng-ls ke di dir 2, kita cd dir 2 enter, lalu kita ls. Nah, otomatis kita masuk ke dir 3. Lalu saya akan mencoba lagi ke dir 3. Dir 3, lalu kita enter, lalu kita ls. Nah, di dir 3 ini sudah tidak ada lagi karena di atas kita hanya membuat dir 1, dir 2 sampai dir 3. Setelah itu saya akan kembali ke directory home. Setelah kalian masuk ke directory kalian langsung saja clear lalu enter. Lalu saya ingin melihat perbedaan file biasa dan file directory. Seperti tadi yang kita ingat, kita masukkan ls -l. Nah, di sini perbedaannya yang directory pasti angka huruf awalnya itu adalah D. Sedangkan di txt ini bisa dilihat yang ini itu bukan directory karena di di huruf belakangnya itu tidak ada huruf D-nya, melainkan huruf min. Kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu perintah cp. Cp itu artinya perintah copy ya. Di sini saya akan mengopi file. Kita pilih dari file mana yang akan kita copy. Saya mau dari file dokumen, lalu open. Nah, di sini ada satu file yaitu g titik, lalu klik kanan, lalu kita copy. Setelah itu kita ke home. Nah, di sini kita cari mau ditaruh di tempat mana file yang akan kita copy ini. Mungkin di bawah di sini, klik kanan, lalu paste. Nah, bisa dilihat ini file yang sudah saya copy itu sudah tertempel di sini di antara folder-folder ini. Berbeda jika di terminal. Mengeceknya yaitu kalian klikkan perintah cp dokumen splash file yang akan kalian pilih, lalu splash lagi kalian mau menaruhnya di mana, lalu splash nama username kalian, lalu setelah itu kalian enter, terus kalian ls. Nah, di sini bisa lihat ada file g titiknya. Lalu saya akan memberikan cara bagaimana memindahkan jika filenya itu 2. Pertama, kalian ketikkan cp lalu nama filenya, lalu di belakangnya file yang akan kalian taruh di mana. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengcopy directory. Jadi kalian ketikkan cp lalu -r, lalu kalian ketikkan filenya, saya mau pakai dir 1, lalu kalian ketik home. Nah, jika kalian sudah mengetik seperti ini, tinggal kalian ls, maka otomatis file itu akan langsung masuk. Lalu lanjut ke materi yang 9 yaitu perintah mv. Nah, perintah mv itu fungsinya untuk mengganti nama file. Jadi yang pertama kalian harus membuka terminal, lalu kalian ls terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kalian harus melihat file mana yang akan kalian ganti namanya. Di sini saya akan mengganti file yang namanya g titik. Lalu kalian langsung saja ketikkan mv g titik, lalu nama yang akan kalian ganti untuk file tersebut. Di sini dari g titik saya akan ganti ke g titik txt. Lalu setelah itu kalian ls dan bisa dilihat sendiri namanya yang berawal dari g titik sekarang menjadi g titik txt. Lalu selanjutnya saya akan memberitahu cara memindahkan file. Nah, jadi untuk memindahkan file kalian ketik saja mv documents splash file yang akan kalian pindahkan, lalu ini kalian mau pindahkannya kemana. Setelah itu seperti biasa kalian enter, lalu kalian ls dan disitu otomatis kalian sudah memindahkan file tersebut. Masuk ke materi yang ke-10 yaitu perintah rm.
rm itu artinya remove atau menghapus. Jadi kita akan mencoba untuk menghapus file. Lalu kalian ketikkan rm, lalu file yang akan kalian hapus. Saya akan menghapus g.txt. Kalian ketikkan g.txt, lalu kalian enter. Nah, bisa dilihat di sini yang tadi di sebelah txt adalah g.txt. Sekarang sudah hilang karena sudah saya perintahkan rm atau remove. Akan mencoba ls, enter. Nah, bisa dilihat di sini setelah saya meng-ls, yang ada hanyalah file txt, tidak ada file g.txt. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk menghapus file directory new. Caranya kalian ketikkan rm dir, lalu kalian masukkan nama directory new, lalu kalian enter. Nah, setelah itu kalian ls, lalu enter lagi. Nah, bisa dilihat di sini file yang namanya directory new sudah tidak ada di terminal. Nah, begitupun juga di files itu sudah tidak ada file yang namanya directory new, otomatis sudah terhapus. Tetapi syarat untuk menghapus directory adalah di dalam file tersebut itu kosong, tidak ada file di dalamnya lagi. Contohnya seperti file directory 1 itu tidak bisa dihapus karena di dalam file directory 1 itu ada directory 2 dan di dalam file directory 2 itu ada directory 3. Jadinya tidak bisa dihapus. Yang bisa dihapus adalah file kosong seperti directory new tadi. Tetapi jika kalian ingin tetap menghapus dir 1 tadi, kalian ketikkan perintah rmdir, lalu kalian ketikkan dir 1 splash dir 2 splash dir 3. Lalu setelah itu kalian enter. Nah, lalu kalian ketikkan lagi dir 1 dan dir 2 saja, dir tidaknya tidak usah. Seperti ini, rm dir 1 splash dir 2. Lalu kalian enter. Nah, lalu kalian ketik lagi rm dir 1, lalu kalian enter lagi. Setelah itu kalian ls, lalu enter. Nah, bisa dilihat setelah saya meng-ls itu sudah tidak ada file dir 1 lagi. Jadi kesimpulannya adalah jika kita ingin menghapus directory, maka syarat utamanya yaitu di dalam file tersebut itu kosong, tidak boleh ada file lagi. Sekian penjelasan bab 10 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.